Cek, cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur kalau dan kami atau saya menyapa saudara-saudara Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah secara online di rumah. Siapkan hatimu, siapkan segala yang terbaik untuk kita boleh memuliakan Tuhan, menyembah dan mengagungkan Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh kami merasakan sukacita yang luar biasa. Karena kami akan bertemu muka dengan Tuhan lewat ibadah kami. Kami akan merasakan kuasa kasih dan kebenaran-Mu dinyatakan pagi hari ini. Baik kami yang ada di ruangan ini, di Montana Hotel, maupun saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing secara online. Tuhan hadir, Tuhan mengurapi kami. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, jarak, atau apapun. Sebab kami percaya bahwa Engkau Allah Maha hadir. Terima kasih Tuhan, hadir dan memberkati kami. Kuasa-Mu nyatakan bagi kami, mujizat-Mu terjadi atas kami Tuhan. Dan kami betul-betul siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap penyembahan kita tentang kita agar Tuhan Yesus hadir di tempat ini.
karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Seperti aku mengagumi-Mu, sungguh besar Yesusku, sebab hatiku menyembah. Inilah kerinduan kami, kami mau merasakan merasakan lawatan terjadi di tempat ini. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau sempurna
Shalom saudara. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa ya saudara ya. Karena kita punya Allah juga yang luar biasa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Amin. Surga berkata dalam kemuliaan dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa memberi sumpahnya, betapa hebat, betapa kuat hanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat hanya Allah kita. Dia terima, Yesus saja seorang raja. Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela sumpahnya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia terima, Yesus saja seorang raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia terima, Yesus saja seorang raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya mau tanya di tempat ini siapa yang bangga memiliki Tuhan Yesus? Mari lambaikan tangan kita. Amin. Dahsyat ya saudara ya, karena Tuhan Yesus dahsyat. Mari lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan kami bangga memiliki Engkau sebagai Bapa kami. Kasih-Mu nyata dalam
Kasih-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, ada Tuhan yang baru selamanya, Allah Tuhan. Namamu masih terbangga berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, Allah Tuhan. Berkuasa yang Tuhan akan kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan berkuasa besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, ada Tuhan yang baru selamanya, Allah Tuhan. Namamu masih terbangga berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, Allah Tuhan. Bangga memilikimu, ada Tuhan yang baru selamanya, Allah Tuhan. Bersama Tuhan mengucapkan firman-Mu, kasih terbangga berkuasa atas segalanya, dari kekal Allah Tuhan. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Dan kita percaya bahwa di setiap musim hidup kita Tuhan ada. Baik suka ataupun duka, Tuhan ada. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi, saudara. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada di dalam hidup kami, di dalam setiap musim hidup kami. Akan selalu Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Tuhan memberkati, mungkin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, kenal-kasihnya Tuhan selalu menolong.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu Tuhan tetap akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya mungkin Tuhan berbesar, mungkin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Haleluya Yesus. Kasih Tuhan tetap akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya Bahwa Kau tetap melindungi. mungkin Tuhan berbesar, Engkau bersama memberkati kami. yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap anugerah-Mu. Untuk setiap kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sungguh Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kejadian kami dahsyat dan ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa, jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Bapa yang Kau nyatakan melalui mulut dan lidah hamba. Kiranya Yesus Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan Kau memberkati juga kami Tuhan yang hadir di tempat ini Yesus. Kami mau Tuhan diubahkan. Kami mau dipulihkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda menyaksikan siaran ibadah ini. Saya akan menyampaikan breaking news 25 Oktober 2020. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat GCN Pataken dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir ibadah onsite maupun ibadah secara online. Kegiatan ibadah minggu ini, Rabu dan Jumat pukul 20 WITA. Ibadah dan doa secara Sabtu pukul 18 WITA, ibadah anak secara daring. Minggu pukul 9 WITA, ibadah raya. Ibadah raya dilakukan secara onsite dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu serta mengikuti protokol kesehatan. Ibadah raya juga disiarkan melalui Facebook, GCN Pataken dan YouTube secara live streaming. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 232 026 5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang belum tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Iwanti Evelina Lutahayan, 25 Oktober. Selamat tahun Mbak Yanti. Bapak Jamal, 28 Oktober. Selamat ulang tahun Bapak Jamal. Bapak Hadi Kusuma Kurniawan, 30 Oktober. Selamat ulang tahun Pak Hadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ulang tahun dalam minggu ini. Demikian breaking news minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, saya luar biasa sekali pada pagi hari ini karena mimbarnya terlalu besar ya. Aduh, apa sih? Gak usah dah, ntar saya yang geser sendiri. Oke, hari ini seperti yang sudah ada di poster yang sudah ada di pinggir-pinggir jalan, di jalan-jalan kota ya, enggak ya. Poster yang sudah disebar di jemaat.
Hari ini saya akan berbicara mengenai ekspektasi atau expectation, atau kita bisa bilang dalam bahasa Indonesia adalah harapan-harapan. Ya. Nah, di dalam hidup kita ini banyak sekali harapan yang ada di dalam hati kita kan. Harapan ingin menikah ya, seperti saya, harapan naik gaji ya, harapan naik jabatan, naik apapun ya, naik motor, naik mobil terserah ya. Dan banyak sekali harapan yang terjadi di dalam kehidupan kita, harapan-harapan yang ada di dalam kehidupan kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Satu, ya, dalam kita berekspektasi harus ada hal-hal yang kita perhatikan dan itu enggak boleh miss gitu ya, enggak boleh terlewat. Nanti kenapa kalau misalnya hal-hal ini terlewat, nanti kita akan kecewa gitu ya. Saya dulu pernah ngomong sama teman saya satu kalimat yang sekarang masih kita pegang, saya dan kelompok saya itu. Kalimatnya seperti ini dalam bahasa Inggris, don't expect too much or you'll get hurt too much. You will get hurt so much. Ya, dalam bahasa Indonesia, jangan berharap terlalu banyak atau nanti kamu akan terlalu sakit. Ya, karena kita seringkali dikecewakan dengan harapan-harapan yang kita bangun sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang mungkin tidak patut dipelajari, tapi kita juga bisa belajar dari orang jahat untuk tidak menjadi seperti dia. Kita akan belajar dari salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus ya. Kita tahu namanya adalah Petrus. Ya, bukan. Yudas Iskariot. Nah, siapa sih Yudas ini? Mari kita buka sama-sama di Alkitab kita di Matius 10 ayat yang keempat. Hari ini kita akan buka Alkitab ya. Banyak buka Alkitab karena kalau buka Weda itu orang Hindu ya. Jadi kita buka Alkitab aja. Gitu. Ayo Matius 10 ayat yang keempat. Sudah? Oke, yang sudah menemukan kita akan baca bersama-sama. Matius 10 ayat 4. 1, 2, 3. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, di sini kita bisa mengetahui siapa Yudas sebenarnya, gitu ya. Yudas ini kenapa kok dia mau dan sampai ada Pak Markus dan Pak Agung. Jadi kalau misalnya saya Yudas, saya akan mengkhianati salah satu dari mereka, ya. Tapi yang pasti adalah Pak Agung yang saya khianati. Nah, di sini tidak secara langsung dikatakan Yudas itu orang Zelot, tapi dari siapa yang disebutkan sebelumnya, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot, itu bisa kita lihat bahwa mereka ini satu kelompok, gitu ya, sama-sama orang Zelot. Nah, sebuah kelompok yang memperjuangkan kebebasan bangsa Israel. Jadi mereka itu istilahnya pejuang kemerdekaan sebenarnya. Dan berani angkat senjata untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan dan harapkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa harapan dari Yudas itu adalah untuk kebebasan bangsa Israel. Karena waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Roma. Ya, kita tahu ada kerajaan Roma yang sedang menjajah Israel. Untuk lebih jelasnya kita buka di Kisah Para Rasul. Duh, susah nyebutnya ya. KPR 1 ayat 6. KPR 1 ayat 6. Kita baca di situ. Ini memang bukan keinginan Yudas secara spesifik ya. Tapi ini apa yang diharapkan oleh bangsa itu pada saat Yesus mau naik ke surga. Ya. Saya baca buat kita semua, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ini orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini adalah ekspektasi atau harapan yang dimiliki oleh bangsa Israel pada saat itu. Memang kejadian ini terjadi setelah Yudas mati, tapi inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Yudas. Yudas berharap bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus, dia ya, jadi kayak Indonesia bebas dari penjajahan kayak gitu. Ya, namun sayangnya, bukan sayangnya ya, namun Tuhan tuh punya rencana lain. Tuhan tidak membebaskan
politis, tapi Tuhan membebaskan kita semua dan kita semua secara rohani. Kita bebas dari belenggu dosa, kita bebas dari hukuman dosa dan lain sebagainya. Ngotot dengan harapannya ini, dengan bahwa dia ingin Yesus itu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma. Dan itu semua tidak didapat, ya kan? Dari harapan Yudas ini, akhirnya dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak terpuji. Dia menjual gurunya seharga 30 keping perak. Ya, mungkin dulu waktu sekolah minggu atau kita pernah ikut PA atau SOM diajari bahwa Yudas itu menjual Yesus karena uang. Ya memang mungkin karena uang ya. Tetapi jauh daripada itu, Yudas menjual Yesus karena dia ingin dia kecewa karena Tuhan ternyata tidak membebaskan bangsa Israel secara politis. Dia kecewa karena ekspektasinya tidak terwujud. Makanya dia marah, dia kecewa, dia jual Yesus seharga 30 keping perak. Ya, kalau bicara motivasinya adalah uang, toh juga uang itu nanti dikembalikan sama Yudas. Ya kan, Yudas mengembalikan uang itu kepada imam-imam. Untuk jelasnya kita baca di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, kepada Yudas. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, karena dia kecewa akan ekspektasinya yang tidak terwujud, maka Yudas berani menjual Yesus. Ya, pada dasarnya harapan Yudas ini baik sebenarnya. Dia ingin bangsanya, dia ingin kaumnya bebas dari penjajahan. Namun dia menempuhnya dengan cara yang salah. Ya, seandainya Yudas bisa lebih mengerti Tuhan Yesus maunya apa. Seandainya Yudas bisa lebih sabar sedikit lagi, dia nggak akan mati konyol, dia nggak akan mati sia-sia. Ya kan, kita tahu matinya Yudas itu dia gantung diri gitu ya. Gantung diri, terus ya begitulah dia mati. Seandainya Yudas tidak menjual Yesus, seandainya Yudas bisa sedikit lagi bersabar, maka dia akan melihat sebuah pembebasan yang jauh daripada sekedar pembebasan politik. Pembebasan politis gitu ya. Dia akan terbebas dari dosa-dosa yang membelenggunya. Dia bebas dari hukuman dosa. Dan dia nggak perlu mati konyol. Itu yang penting. Ya, jadi di hari ini kita akan belajar 3 hal dari Yudas mengenai ekspektasi, mengenai harapan. Yang pertama adalah ekspektasi kita atau harapan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, harapan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa seperti itu? Kita buka ayat lagi. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ini mungkin jadi ayat emas bagi banyak orang, tapi sangat sulit untuk diterapkan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Amin. Ya, jadi kita belajar bahwa ekspektasi kita, harapan kita, rencana kita, dan rancangan kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan rancangan Tuhan. Ya. Maka dari itu seringkali apa yang kita ekspektasikan itu nggak sama dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ya, seperti
bulan lalu ya Oma nggak ada ya, bulan lalu Oma meninggal, kita berharap Oma sembuh. Kita berharap Oma akan pulih lagi. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan punya rencana lain yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya Oma meninggal, ya, meninggalkan duka. Walaupun kita semua sekeluarga sudah kuat, kita bisa move on gitu ya. Tapi tetap itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Kita berharap bahwa Oma akan sembuh. Kami berharap Oma akan sembuh. Kami melakukan semua usaha, bawa Oma ke rumah sakit, belikan obat, ya, sampai dibawa ke sang gigi, biar bisa dirawat dengan baik. Tapi apa? Harapan kita tidak terwujud, Bapak Ibu, ya. Oma meninggal akhirnya. Tapi itu yang terbaik dari rancangan Tuhan. Jadi apapun harapan yang kita punya, kita harus tahu bahwa harapan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka dari itu sebelum kita berharap, sebelum kita membangun sebuah ekspektasi, kita harus tahu dulu kehendak Tuhan itu sebenarnya apa. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak kecewa. Supaya nanti kita nggak karena kekecewaan. Karena sepertinya Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Padahal tidak. Padahal Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Lakukan. Ya, bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang salah. Yes. Ekspektasi yang berlebihan terhadap Tuhan. Tuhan melakukan hal yang sebaliknya, Yudas kecewa, dan Yesus. Kita mungkin nggak sadar bahwa kita pernah jadi Yudas Iskariot. Mungkin kita tidak menjual dan menyalibkan Yesus, tapi kita pergi meninggalkan dia. Coba tanya pada diri Bapak Ibu sendiri. Pernahkah Bapak Ibu atau kita semua jadi Yudas? Satu kali menjadi Yudas dalam hidup kita. Mungkin kita nggak sadar, tapi pasti pernah. Kita pergi jauh daripada Tuhan karena kita kecewa. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tapi ekspektasi kita, harapan kita, membuat kita tidak mampu melihat apa yang terbaik daripada Tuhan. Maka dari itu, poin pertama, pelajaran pertama adalah semua harapan yang kita bangun, semua ekspektasi yang ada di dalam otak kita, di dalam hati kita, itu harus selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan begitu, kita tidak akan kecewa, dengan begitu kita akan lebih bisa mengucap syukur, dengan begitu kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai karena ekspektasi kita, kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai karena ekspektasi kita, kita jual Tuhan kita. Ya, banyak orang yang seperti itu, menjual Tuhannya demi harta, menjual Tuhannya demi tahta, menjual Tuhannya demi wanita, mungkin ya, harta, tahta, wanita, gitu ya. Banyak sekali orang yang seperti itu, tapi saya mau tegaskan pada pagi hari ini, jangan sampai menjadi seperti Yudas, ya. Jangan jadi Yudas Iskariot yang kedua, ketiga, atau yang lainnya, ya. Jadi kita harus tetap berekspresi dengan kehendak Tuhan. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, pelajaran kedua adalah ekspektasi kita atau harapan kita harus kita capai dengan caranya Tuhan juga. Setelah kita menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, kita tidak bisa melakukan atau mencapai ekspektasi kita dengan cara kita sendiri. Ya, seperti Yudas. Dia mau mencapai ekspektasinya dengan caranya. Ya, caranya apa? Dia serahkan Yesus. Ya. Waktu saya di sekolah Alkitab, kita pernah bergurau tentang siapa pahlawan sebenarnya, Yesus atau Yudas. Ya, ini unik sekali dan kita suka membicarakan ini kalau di kelas. Jadi sebenarnya ada teman saya yang berpendapat bahwa Yudas itu adalah pahlawan. Seandainya Yudas tidak menjual Yesus, nggak akan ada karya keselamatan, karya penebusan dan lain sebagainya. Ya, secara sirat itu logis sih sebenarnya. Tapi kan kita dengan cara kita berpikir seperti itu, kita membatasi kuasa Tuhan, ya kan? Kita membatasi kuasa Tuhan untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Nah, Yudas melakukan
apa yang dia ekspektasikan itu dengan caranya. Sayangnya itu salah. Seandainya Yudas taat dan peka terhadap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dia nggak perlu menjual Yesus. Dia nggak perlu melakukan satu hal yang tidak terpuji. Bahkan di dosen saya menyebut ini adalah sebuah tragedi. Dia tidak perlu terlibat dalam tragedi ini. Karena Tuhan punya caranya sendiri. Yang kadang atau seringkali kita nggak paham. Pikiran kita ini terlalu kecil untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau dan caranya Tuhan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Terlalu kecil pikiran kita untuk bisa mengerti itu semua. Dan Yudas mungkin berusaha mencapai pikiran Tuhan dengan pikirannya dia. Dan itu semua salah, berakibat fatal. Dan dia tidak menikmati hasilnya. Karena akhirnya dia mati duluan. Seandainya dia menempuh harapannya, dia berusaha mewujudkan harapannya dengan caranya Tuhan, Yudas tidak perlu mati, gantung diri. Ya. Dan kita juga bisa belajar dari Yesus. Waktu dia di Taman Getsemani, Yesus juga berharap bahwa cawan yang akan dia minum itu lalu daripadanya, ya kan? Waktu dia berdoa di Taman Getsemani ketika keringatnya seperti darah menjadi seperti darah, dia bilang, kalau bisa, saya nggak usah disalib. Dia bilang begitu, bahasa sederhananya seperti ini. Kalau bisa saya nggak usah disalib. Tapi kalimat setelah itu yang mengubah semuanya. Ya kan? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan sendiri yang jadi. Kehendak Bapa. Sini kita belajar bahwa semua orang boleh berekspektasi. Semua orang boleh berharap. Yesus sendiri berharap. Apalagi kita. Kita pasti punya harapan. Kita pasti punya ekspektasi. Tapi apa yang kita mau pelajari dari Yesus? Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, dia punya ekspektasi, tapi biar Tuhan yang mewujudkan itu. Biar Tuhan yang memakai caranya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Atau biarlah apa yang kita inginkan ini tidak terwujud, asal maunya Tuhan itu jadi. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan berharap, lalu melakukan mencapai harapan kita dengan cara kita sendiri. Mungkin 1-2 kali itu berhasil. Ya, masa promosi kali ya, berhasil mungkin. Tapi setelah itu bisa jadi tidak dan kemungkinan besar tidak. Karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan cara kita sendiri. Ya, Yeremia 17 ayat sekian, saya lupa Yeremia atau Yesaya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini berbicara juga mengenai harapan-harapan kita. Dalam kita berharap, dalam kita hidup dan berekspektasi, andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Alkitab sudah jelas bilang itu. Tapi kenapa kita semua masih kadang-kadang berusaha sekuat mungkin dengan cara kita, dengan tenaga kita. Mengandalkan diri sendiri. Kita ini siapa Bapak Ibu? Kita hanya ciptaan yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi kalau kita terlalu berharap dan mengandalkan diri kita sendiri, kita menganggap diri kita hebat, kita menganggap diri kita bisa melakukan apapun, itu salah. Jadi yang kita mau pelajari dari poin kedua adalah soal berserah diri, ya, memakai caranya Tuhan, mengizinkan Tuhan. Kita pakai kekuatan kita nggak akan berhasil. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya ekspektasi sebesar apapun, sah-sah saja, itu hak-hak kita. Tetapi capailah semua itu dengan caranya Tuhan. Pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan capailah itu dengan caranya Tuhan juga. Jangan jadi seperti Yudas yang mencapai harapannya, berusaha mewujudkan harapannya dengan caranya dia. Dan waktu saya pernah belajar dengan salah satu dosen,
kita belajar tentang etika, ya. Dan di kelas itu saya dapat nilai C, jadi saya sebenarnya orang yang tidak beretika gitu ya, karena nilai etika saya jelek. Tapi apa yang saya tangkap dari seluruh inti pelajaran itu adalah tujuan itu harus dicapai, tujuan yang benar harus dicapai dengan cara yang benar. Ya kan? Kita nggak bisa jadi seperti Robin Hood, tujuannya benar, ya kan, membagikan makanan untuk orang miskin, tapi caranya salah, itu salah. Cara yang salah tidak bisa membenarkan tujuan. Cara tidak bisa membenarkan tujuan. Terbalik. Tujuan tidak bisa membenarkan cara. Ya seperti itu. Jadi kalau tujuan kita mulia, sama seperti Yudas, tapi caranya tidak mulia, caranya salah, ya tujuannya tetap salah. Caranya tetap salah dan itu akan salah di mata Tuhan. Ya, kita boleh berekspektasi punya yang benar, tapi kalau cara kita salah, ya udah salah di mata Tuhan. Contoh kasarnya, ya sederhana sekali, seperti Robin Hood tadi, misalnya kita mau kasih persembahan, tapi uangnya kita nyolong dulu di depan. Kasih persembahan, tapi cara kita salah. Ya itu salah sudah di mata Tuhan. Itu sudah salah di mata Tuhan. Tujuan tidak akan pernah membenarkan cara. Ya, apapun tujuan kita, apapun harapan kita, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan juga dengan caranya Tuhan. Ya, WWJD, what would Jesus do? Apa yang Tuhan akan lakukan? Itu yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita melakukan, mencapai tujuan kita atau harapan kita tanya, Tuhan maunya kayak gimana? Caranya Tuhan tuh kayak gimana? Seperti itu. Dan poin terakhir, pelajaran terakhir adalah jangan termakan dan bergantung pada ekspektasi. Jangan termakan dan terlalu bergantung pada ekspektasi. Harapan-harapan kita itu memang memotivasi kita untuk tetap menjalani hidup. Ya kan? Hidup tanpa harapan apa? Loh, ya seperti malam-malam gelap tiada berbintang, ya kayak lagu dangdut gitu. Gak ada gunanya, gak ada indahnya. Makanya di dalam hidup kita ini selalu ada harapan-harapan supaya kita tetap termotivasi untuk maju ke depan. Ya, berharap untuk punya karir yang lebih baik, berharap untuk menjadi orang yang lebih baik, itu akan membuat kita tetap berusaha dan tetap hidup. Harapan itu yang membuat kita tetap hidup sebenarnya. Tetap mampu dan mau untuk menjalani hidup. Tapi jangan pernah terlalu berharap, terlalu bergantung pada harapan kita. Karena tidak semua harapan kita akan terwujud. Gak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Ya, kita bukan Rafathar, anaknya Raffi Ahmad. Ya, dia tunjuk apa-apa, dapat dia. Kita bukan, ya. Kita tidak sekaya Rafathar gitu. Dan kita nggak bisa jadi seperti itu. Harapan kita itu boleh tetap ada. Tetapi jangan terlalu berharap bahwa semuanya akan terjadi. Karena apa? Kalau kita terlalu berharap dan kita bergantung pada harapan kita yang kita buat sendiri, kita akan kecewa pada akhirnya. Kita akan kecewa, kita akan sakit sendiri. Ya, bisa jadi kita meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Sama seperti Yudas. Hari ini tokohnya tentang Yudas, jadi saya akan sebut Yudas terus. Yudas terlalu berharap pada apa yang dia harapkan. Dia akhirnya termakan oleh harapan-harapan yang dia buat sendiri. Dan akhirnya apa? Ujung dari kehidupannya dia mati konyol. Dia bunuh diri. Lalu apa yang kita harus lakukan? Mari kita sama-sama harapan kita harus taruh di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang dan supaya kita ini bisa bergantung sama Tuhan. Sama yang seperti yang saya katakan tadi. Kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita bisa duduk di tempat ini sekarang. Kalau bukan karena Tuhan yang izinkan, kita nggak akan bisa. Hidup kita ini bukan punya kita.
Hidup kita ini punya Tuhan. Harapan kita sebenarnya juga bukan kita. Tapi itu apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau Tuhan yang taruh, melakukan semuanya, mewujudkan semuanya dengan caranya Tuhan. Jangan pernah berharap terlalu besar pada diri ini, karena kita bukan siapa-siapa untuk mewujudkan semua harapan kita. Tapi ada satu yang mampu, ada satu sosok yang mampu mewujudkan semua harapan kita dengan caranya, yaitu Tuhan sendiri. Maka dari itu kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan kalau ada masalah aja baru datang kepada Tuhan. Jangan kalau lagi susah aja baru datang kepada Tuhan. Manusia saja diperlakukan seperti itu marah. Apalagi Tuhan. Mungkin Tuhan gak marah tapi Tuhan kecewa. Jangan sampai harapan kita yang tidak terwujud membuat kita mengecewakan hatinya Tuhan. Kita berharap tentang menempuhnya dengan cara yang tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Dan dia akan oleh ekspektasi Tuhan. Dan dia akan oleh ekspektasi. Itu adalah suatu yang tidak tepat. Dan dituduh dengan cara yang tidak tepat. Hanya akan membuat kita kecewa dan jauh daripada Tuhan. Kita boleh berekspektasi, kita boleh berusaha untuk mewujudkan semuanya. Tapi yang terpenting adalah biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, bekerja dalam setiap harapan kita. Supaya apa? Supaya kita nggak kecewa. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun itu bukan yang ternyaman buat kita. Tapi itu yang terbaik. Yang terbaik belum tentu yang paling mahal, belum tentu yang paling nyaman, belum tentu yang paling enak. Obat itu baik, tapi pahit. Siapa yang doyan nyemilin obat? Gak ada kan? Karena pahit. Tapi itu baik. Seperti itulah jalan Tuhan kepada kita. Jalan Tuhan untuk kita. Yang terbaik. Ya, jangan pernah berpikir bahwa yang terbaik itu adalah yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling indah. Enggak. Yang terbaik itu adalah yang paling tepat untuk diberikan kepada kita. Mari kita sama-sama berharap, tapi arahkan harapan kita kepada kehendak Tuhan. Wujudkanlah dengan caranya Tuhan, dan jangan pernah lari daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik. Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah belajar mengenai ini. Kami sudah belajar mengenai ekspektasi. Mengenai harapan-harapan. Kami sadar bahwa Tuhan mungkin kami sering berharap dan harapan kami tidak termakan dengan harapan-harapan kami. Tapi mulai hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar mengarahkan semua harapan kami yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau mewujudkannya dengan cara-Mu Tuhan. Kami mau mengizinkan Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Mewujudkan setiap harapan-harapan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau terus-menerus bergantung kepada diri kami, kepada harapan-harapan kami, atau kepada apapun yang kami punya. Tapi kami mau terus memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Kami yakin rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kami tahu yang terbaik bukanlah yang terbaik daripadamu akan membuat kami tetap dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan tolong bantu kami, tuntun kami setiap waktu untuk bisa tetap berada di jalan-Mu. Untuk tetap bisa memegang tangan-Mu Tuhan, mengikuti supaya Engkau bisa menuntun kami, menjaga dan menyertai kami Tuhan. Ampuni kami jikalau kami pernah Engkau karena kekecewaan yang kami buat sendiri. Ampuni kami jika kami pernah menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini kami akan berusaha Tuhan untuk tetap ada dekat dengan Engkau dan tetap menyenangkan hati-Mu melalui harapan-harapan kami Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama-Mu
kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan kami. Tuhan yang luar biasa memberikan pengharapan bagi kami. Sebab kami percaya Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan, sungguh masa depan itu ada dan pengharapan itu menjadi kenyataan bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga-keluarga yang sudah hadir, berkati juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengikuti secara online di rumah masing. Berkati anak-anaknya, berkati rumah tangganya, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati segala sesuatu yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh keluarga anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Allah sendiri akan melindungi, menyertai kami. Mari Allah sendiri yang akan memberikan pengharapan, janji-janji-Mu boleh ditepati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Rekal yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk memperlengkapi dan untuk melengkapi ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau membawa persembahan-persembahan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop-amplop kita. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Biarlah semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, yang sudah mengangkat amplop-amplop persembahannya. Diberkatilah apapun yang dibutuhkan dan diperlukan mereka. Lumbung-lumbung mereka dipenuhi dengan makanan. Tempat adonan mereka dipenuhi dengan makanan. Dan biarlah apapun Tuhan yang dikerjakan sebagai mata pencaharian anak-anak-Mu diberkati. Terlebih berikan kepada kami kekuatan, kesehatan untuk kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi dengan tulus hati. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan sukarela. Kiranya Tuhan sendiri menerima persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Mari kita doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, pagi hari ini, pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang indah di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini